Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di Nawasana Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 22. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Secara kasat mata, Zahran terlihat baik-baik saja. Tapi yang tersembunyi di dalam dada sungguh hancur tak karuan. Zahran tak menyangka kalau cinta dan sayang yang selama ini Melisa gaungkan hanyalah semu belaka. Melisa setia di saat Zahran memiliki segalanya, dan saat Zahran memutuskan untuk menjadi pria mandiri seperti sekarang ini, Melisa malah memutuskannya tanpa ampun, tanpa kesempatan untuk membela diri. Zahran tak langsung pulang ke rumah. Setelah selesai bekerja, Zahran pergi mencari keberadaan Melisa. Bagaimanapun juga, Zahran tak mungkin membiarkan jalinan cinta yang telah berjalan selama 2 tahun itu berakhir begitu saja. Zahran berharap hati Melisa sudah tenang dan mereka pun bisa bicara dengan kepala dingin. Gary meminjamkan sepeda motornya untuk Zahran untuk memudahkan Zahran mencari selebgram cantik itu. Ternyata saat ini Melisa sedang duduk bercengkraman bersama seorang pemuda bernama Nares. Nares adalah pentolan geng Pentra yang malam itu menghajar Zahran habis-habisan. Bahkan, Nares sendirilah yang nyaris membuat Zahran sekarat. Persaingan di antara mereka awalnya memang dipicu dari masalah perempuan. Dari zaman berseragam putih abu-abu beberapa tahun yang lalu. Zahran dan Nares sudah bersaing sengit merebutkan hati Melisa. Hal itu bahkan melibatkan seluruh penggawa kelompok keduanya. Dan saat mendapat kabar jalinan cinta Zahran dan Melisa berakhir, Nares kembali mencuri start dan datang dengan segudang cinta yang ia miliki pada selebgram cantik berusia 22 tahun itu. Udah aku bilang kan, kalau masa depan si Zahran itu suram banget, Mel. Keluarganya hancur. Hancur banget. Udah pasti kalau si Zah juga gak akan mungkin bisa menjaga sebuah hubungan dengan baik. Bokap nyokapnya aja tukang selingkuh. Gimana dengan dia? Iya kan? Nares begitu gencar mendoktrin Melisa agar tak menarik lagi keputusannya. Terus, kenapa malam itu kamu menghajar dia, hah? Apa kamu tahu? Malam itu dia kehilangan segalanya. Ponselnya juga hilang tanpa jejak. Dari sanalah hubunganku sama Zahran mulai kacau. Tanya Melisa dengan tatapan mata menghakimi pada pemuda blasteran Indo-Belanda itu. Ya, habisnya dia memprovokasi, dia menyerempet anggota Pantra sampai cedera. Kalian tuh bisa gak sih akur sebentar aja? Heran banget sama kalian ini. Gak ada di kampus, Mel. Aku sama Ziza gak akan mungkin bisa akur. Terus, sekarang kamu maunya apa? Aku tuh masih jet lag tau gak? Ya, cuma memastikan aja. Kalau hubungan kamu sama Ziza beneran udah end, udah paling bener kamu mutusin dia. And then, aku siap buat jadi pengganti. Kata Nares penuh percaya diri. Melisa hanya tersenyum kecut mendengar kata laki-laki bermata biru itu. Baru saja dibicarakan, Zahran tiba-tiba muncul memasuki gerbang rumah Melisa dengan wajah murka. Terlebih keberadaan Nares yang menyambutnya dengan senyum licik. Penjaga rumah memang sudah cukup mengenal Zahran. Oleh sebab itu, dia diizinkan masuk begitu saja.
tanpa dia tahu kalau sebentar lagi pasti akan ada perkelahian lagi. Hahaha, lihat dia Mel, itu pria kebanggaan kamu selama ini. Terakhir aku ketemu dia sekarat berlumuran darah. Sehabis itu dia jadi pencundang sejati. Seru Nares memancing keributan. Zahran memarkir motor Gary dengan sembarang dan langsung berjalan menerjang pada Nares. Tapi dengan berani Melisa menghadang. Melisa segera berdiri menghalangi Nares dari amukan Zahran. Stop, jangan membuat keributan di sini. Jika Melisa lalu mendorong tubuh jangkung Zahran sehingga jaraknya dengan Nares tetap terjaga. Apa-apaan ini? Apa yang aku lihat ini? Tanya Zahran menuntut pada Melisa. Apa ini? Ini Nares, rival abadi kamu. Apa perlu aku perkenalkan lagi? Melisa malah menyebut Zahran dengan sikap yang buruk. Itu menjadi tanda kalau Melisa pasti tak akan mungkin mengubah keputusan tadi siang. Lo kan udah bukan siapa-siapa Mel lagi. Ngapain lo masih datang ke sini? Sadar diri keparat. Lo udah gak pantas bertamu ke rumah ini. Kecuali kalau lo ahli profesi jadi kurir dan kebetulan bertugas ngantri barang ke alamat ini. Haha. Nares terus saja memprovokasi, semakin menyulut api amarah di hati Zahran. Setan loh. Zahran terus menerjang, bahkan sampai menubruk Melisa dan menyebabkan tubuh Melisa terjatuh, terjerembah di atas teras di rumah itu. Satpam rumah langsung datang mendekat. Bahkan Diana, maminya Melisa juga sampai keluar dari dalam rumah untuk mengamankan kekacauan ini. Sungguh, Zahran tak mampu mengendalikan dirinya. Oh, Zah, kamu kasar banget. Pakik Melisa kesakitan. Nares langsung mengambil alih dan membantu Melisa bangkit. Hei, ada apa ini? Zahran, Nares, ngapain kalian ribut-ribut di depan rumah kami? Ya ampun. Diana langsung menegur dan mengomel. Diana pun sudah tahu kalau kedua berandalan itu adalah kumbang-kumbang yang berusaha mendekati putrinya. Mami, Zah kasar banget. Dia dorong aku sampai jatuh. Melisa mengadu. Dia berbalik pada Diana, lalu jatuh ke pelukan maminya itu. Posisi Zahran semakin terpojok. Padahal tadi dia hanya ingin meluapkan amarahnya pada Nares. Tapi karena Melisa terus menghalangi, alhasil Melisa lah yang tak sengaja terdorong oleh Zahran. Gak gitu tante, aku cuma mau ngasih pelajaran buat mulut sampah si Nares. Aku gak ada maksud ngasarin Mel kok. Zahran membela diri. Bohong, Tante Di. Si Zahran berbuat kasar karena gak terima diputusin sama Mel tadi siang. Dan asal Tante tahu aja, sekarang dia tuh cuma kerja jadi montir di bengkel temannya. Tante masih mau terima dia jadi pacarnya Mel? Enggak kan, Tan? Nares terus dan terus memanaskan situasi. Udah ya, udah. Tante gak peduli sama masalah kalian. Sejak awal Tante gak suka sama kalian berdua. Sana, kalian pulang. Jangan buat onar di sini lagi. Tanpa basa-basi, Diana mengusir keduanya. Dia memeluk melindungi Melisa dari kedua berandalan di hadapnya. Loh, kok aku juga, Tan? Nares pun tak terima diusir seperti ini. Ya, kalian berdua sama saja. Pulanglah, Mel sangat kelelahan. Sana pulang. Diana membawa Melisa masuk ke dalam rumah, meninggalkan Zahran dan Nares di teras rumah itu bersama dengan seorang satpam. Bubar-bubar, kalau mau dijotos sana di luar sana. Tak mau membuat keluarga Melisa tak nyaman, Zahran pun mengalah dan pergi tanpa banyak perlawanan. Begitupun dengan Nares. Dia langsung menunggangi motor sport
keluar dari gerbang rumah Melisa beriringan dengan Zahran. Dan di persimpangan jalan yang cukup sepi, Zahran sengaja berhenti dan menghadang Nares. Zahran seperti ingin menantang Nares untuk berduel, menyelesaikan kasus pengeroyokan beberapa minggu lalu. Apakah mereka akan bertingkah lagi di sana? Zahran tak tahu kalau dia sedang ditunggu oleh Shenum. Shenum menunggu dengan cemas. Ia sudah sangat larut malam dan Zahran belum juga pulang. Apa kamu sedang berjuang mengejar cinta kekasihmu, Bang? Batin Shenum. Manisnya rasa cinta yang ia rasakan belakangan ini malah berubah menjadi getir setelah Shenum mengetahui hubungan Zahran dan Melisa. Duh, Shenum hanya mondar-mandir di tengah kerumunan, di tengah ruangan rumah yang sempit itu. Sesekali mengintai ke balik tirai jendela, berharap di ujung jalan sana dia melihat Zahran datang. Malam semakin larut, gang juga sudah semakin sepi. Shenum pun menyerah dan tak akan menunggu Zahran lagi. Tapi saat dia baru akan berbaring di atas tempat tidur, tok tok, Shenum. Ada yang mengetuk pintu dan berseru lantang memanggil namanya. Tapi bukan suara Zahran. Shenum agak takut, tapi juga penasaran. Dengan perasaan ragu dan takut, Shenum kembali ke depan pintu dan membukakan pintu rumahnya. Didapatinya Geri dan Yaris memapa Zahran yang kelihatan mabuk tak berdaya. Ada beberapa luka di wajah, tapi hanya beberapa luka kecil saja. Ada apa? Ada apa dengan Zahran? Ternyata duel di persimpangan jalan di komplek perumahan Melisa tadi dimenangkan oleh Zahran. Jika 1 lawan 1, maka Zahran lebih superior. Selepas itu, Zahran malah pergi ke klub dan menghabiskan beberapa botol liqueur sampai mabuk berat seperti sekarang ini. Beruntung, Geri dan Yaris berhasil menemukan keberadaan Zahran yang langsung diburu kembali oleh anak-anak Pantera setelah mengetahui Nares terluka parah karena Zahran. Bawa dia masuk, cepat, kata Geri terlihat tergesa dan panik, lalu menyerahkan Zahran pada Shenum. Iya, tapi ada apa ini? Shenum pun ikut panik tak karuan. Apalagi Shenum merasa malu, karena lupa tak mengenakan kerudungnya di hadapan Geri dan Yaris. Dia mabuk berat, sekarang lagi diburu lagi sama anak-anak Pantera. Buruan bawa masuk dan kunci lagi pintunya ya. Beberapa dari kami akan tetap berjaga di depan gang rumah kamu ini kok. Cepat tutup pintu dan kunci, kata Geri begitu hektik dan pergi lagi setelah menyerahkan Zahran pada Shenum. Shenum menurut, sembari menopang tubuh jangkung Zahran yang sudah mabuk berat. Shenum segera mengunci kembali pintunya. Jujur saja, Shenum kecewa karena Zahran berbuat onar seperti ini. Shenum juga kecewa karena Zahran malah mabuk-mabukan. Padahal Shenum sudah merasa ada perubahan positif di diri berandalan 24 tahun itu. Harusnya kamu istighfar, Bang. Bukannya mabuk-mabukan begini. Shenum memapah langkah Zahran yang gontai menuju ke dalam kamar. Setelah sampai, Shenum membaringkan tubuh jangkung itu lalu membukakan sepatu Zahran. Tapi Zahran terlihat masih kuat terbangun kembali. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti orang mabuk, hah? Zahran malah ketus pada Shenum. Zahran mengangkat torsonya sampai terduduk di atas kasur itu. Memang kamu mabuk kan? Sadar, Bang. Kamu gak boleh kayak gini lagi. Shenum juga malah mengomel. Shenum hendak beranjak untuk menyimpan sepatu suaminya itu di dekat pintu,
Tapi sebelum ia melangkah, Zahran malah menarik tangan Shanum sampai Shanum terjatuh tepat di atas pangkuannya. Shanum kaget. Ada apa lagi nih? Apa yang Zahran inginkan? Zahran yang mabuk kini memenjarakan Shanum dengan tatapan mata yang dalam dan membius. Shanum berdebar hebat, tapi dia juga jadi takut. Jarak di antara mereka begitu dekat, sangat dekat, sehingga jarak pandang mereka pun hanya beberapa inci saja. Apa ini, Bang? Apa yang kamu inginkan? Tanya Shanum dengan suara gemetar. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.